Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi nganggur. Oke, biasa untuk pagi ini kita bikin video lagi setelah beberapa hari libur ya, karena banyak aktivitas. Jadi hari ini mau bikin video lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber. Yang pertama itu tentang kapan peralihan dari Yaramila ke ke NPK 1616 gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu mengenai untuk Dickson itu pembuahan di mata bat keberapa gitu. Nanti saya jelaskan, sambil saya tunjukkan lagi untuk mana yang berapa bat yang kita gunakan untuk pembuahannya. Sama ada keluhan dari dua subscriber. Yang pertama itu dia harol dua kali pemangkasan pruning total dan semuanya hasilnya zong, dan dia mau coba untuk potes pocok. Jadi untuk pemilih itu emang bagusnya jangan pruning total ya. Total tuh untuk yang udah biasa aja. Kemudian yang selanjutnya itu, Bang, saya lagi axle break, jadi untuk pembesaran batang, tapi setelah kita axle break dia keluar bunga terus. Apakah nanti, dan buangnya itu saya buang terus, apakah nanti ini berpengaruh nanti ketika nanti mau dibuahkan dia berbuah atau tidak? Oke. Yaudah, kalau gitu yang pertama nih kita jelaskan. Menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang Yaramila, kapan fase peralihan dari Yaramila ke NPK 1616. Jadi untuk kita gunakan Yaramila itu dengan grade fertilization-nya itu 2577. Jadi kita gunakan biasanya untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi biasanya kita gunakan itu dari fase pertumbuhan batang sekunder itu ingin mencapai berapa meter. Ketika udah 2 meter kita axle break, kemudian batang tersier. Nah, yang kita tunjukkan itu batang tersier ya. Jadi kita lihat dari variannya ya. Jadi varian itu long spur atau tumbuhannya itu long spur atau medium atau bisa menengah gitu. Nah, kebetulan nanti ada dua contoh, yaitu yang menengah dan long spur. Jadi kita gunakan Yaramila itu biasanya gunakan untuk mempercepat pertumbuhan tersier di batas yang bakal kita buahkan gitu. Setelah nanti kita hentikan axle break, sudah mencapai batas yang kita inginkan, baru kita pindah ke NPK 1616 dengan sapodrop, yaitu fungsinya untuk memperbesar batang. Jadi ketika sudah batas atau panjang tersier yang kita butuhkan sudah mencapai, baru kita peralihan ke NPK 1616 dengan sapodrop, yaitu untuk memperbesar batang. Nah, kalau gitu sekarang saya tunjukkan lagi. Jadi ada dua pohon, pertama jenis Jupiter, sama yang satu lagi itu Taldun. Nah, Taldun itu long spur dan sedangkan Jupiter itu medium atau pendek ya. Oke. Nah, di sini ada Jupiter ya. Jadi kapan peralihannya setelah tersier mencapai batas yang kita inginkan. Nah, ini untuk contohnya itu Jupiter ya. Jadi ini tuh saya pangkas di 8 mata daun, 8 sampai 10 ya. Jadi batasnya itu sampai sini atau sekitar 60 cm, 50 sampai 60 cm ya. Ini kita lihat baca nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 kita axle break. Nah, sudah kita axle break semua rata nih. Kita axle break semua di angka 8 atau 10. Semuanya panjangnya sekitar 50 cm sampai 60 cm. Semuanya udah kita pangkas, baru kita beralih ke pemupukan menggunakan NPK 1616 sama saprodaf, yaitu untuk yang fungsinya dimana untuk memperbesar batang tersier, jadinya batang tersier itu cepat besar. Sedangkan fungsi untuk Yaramila untuk mempercepat pertumbuhan dari batang tersier sesuai kebutuhan yang diinginkan panjangnya gitu. Nah, itu ya, contoh kedua itu Taldun ya. Nah, ini contoh yang kedua, ini Taldun, dia long spur ya. Jadi kita penggunaannya mungkin lebih lama ya, karena menunggu semuanya sampai di atas 25 mata daun. Nah, ketika semuanya di atas 5 mata daun, udah kita axle break. Nah, baru kita beralih ke NPK 1616 sama saprodaf. Jadi sama fungsinya untuk memperbesar batang ya. Jadi kalau ditanya kapan peralihan fase Yaramila ke NPK 1616 sampai batang tersier panjangnya sudah sesuai yang kita inginkan. Jadi misalnya kita mau dibuahkan di angka 23, berarti kita berhenti di batang atau di mata tunas itu 25.
baru nanti akhirnya pindah ke NPK 1616 untuk memperbesar batang. Jadi sampai situ paham ya kapan waktu peralihannya. Jadi sampai batas atau panjang tersier yang kita inginkan. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua tuh mengenai mata bat yang keberapa dibuahkan untuk Dickson. Jadi nanti kita tunjukkan untuk beberapa yang ada di sini buahnya. Jadi untuk mata bat yang bakal dibuahkan sebenarnya kita tahu variannya dulu ya, yaitu dia untuk metode pembuahannya itu long spur seperti Caldun ataupun medium seperti yang lainnya gitu. Jadi kita kalau udah tahu variannya yang bakal dibuahkan seberapa, jadi kita bakal tahu bakal yang dibuahkan itu berapa mata daun atau berapa mata bat gitu. Nah, untuk yang pertama metode pembuahannya mau kita gunakan itu pruning total atau pangkas biasa atau potes pojok. Tahu metode mana yang bakal kita buahkan, kita bakal tahu bat-bat bakal yang kita pangkas itu. Jadi kita membuat bat potensial yang kita bakal buahkan. Biasanya 3 dari atas itu bat-bat yang potensial. Misalnya kita mau dibuahkan di angka bat 10, maka kita pangkas di atas 13 atau 14, karena biasanya 13, 14, 12 itu pasti biasanya lebih cepat pecah mata batnya dan kurang bagus juga. Nah itu dia, maka yang bat-bat potensial di bawahnya itu 3 seperti 10, 9, 8 itu bat-bat potensial. Nah maka dari itu setelah kita tahu metode pembuahannya seperti apa dan varian buah yang kita buahkan itu long spur atau medium, kita bakal tahu mata bat mana yang kita pangkas. Nah seperti yang di atas ini kan Jupiter, saya pangkas di angka 8 karena nanti bat potensialnya itu ada di 6, 5, sama 4. Nah itu yang bakal kita pangkas, kita buahkan di angka-angka seperti itu gitu. Jadi jangan terlampau jauh, misalnya kita pangkas di 8 kemudian kita buahkan di angka 2, kecuali kalian mau pruning total ya, pruning total di angka 2 sudah pasti bisa buah juga. Jadi seperti itu aja biar kalian tuh tidak terkena zong ya. Jadi kalian udah tahu mata bat berapa yang bakal kita buahkan. Kayaknya jadi Dickson yang udah berbuah nih, udah berbentuk, udah besar-besar. Nah kita buahkan di mata bat berapa, kita hitung aja 1, 2, 3, 4. Jadi kita buahkan di bat ini juga sama 4, ini sama juga 4, ada yang 1, terus ini 4 juga, ini panjang nih, ada 13. Jadi biasanya untuk pembuahan itu kita buahkan di bat potensial aja ya, karena nih space-nya tidak terlalu besar, jadi untuk pembuahan rata-rata di medium semua atau di pendek. Jadi biasanya kita lakukan pemangkasan atau pembuahan itu di bat potensial. Jadi ada triknya buat bat potensial ya. Jadi seperti ini nih, ini contohnya yang ada di Jupiter. Semuanya saya Excel break di angka 8 sampai 10 karena nanti bakal dibuahkanku di angka 6, 5, 6 atau 4 gitu. Biasanya 3 setelah Excel break itu bat potensial di sini. Misalnya ini 8. Jadi 8 sama 7 itu udah pasti bakal pecah semua. Jadi bat potensialnya itu ada di 6, 5 sama 4 gitu. Itu kenapa saya potes atau kita pangkas di bat 8, karena nanti mau saya buahkan di antara 5, 4 gitu. Juga sama yang low spur. Jadi sebelum kita lakukan Excel break atau pembatasan pertumbuhan, kita udah tentukan bakal nanti kita buahkan di bat-bat berapa gitu. Karena bat-bat itu yang bakal potensial itu biasanya 3 dari atas gitu, itu udah mulai bat-bat potensial. Nah kalau yang sini kan contohnya ini mau kemungkinan bakal saya buahkan di angka 23 sampai 22. Jadi kita pangkas atau kita Excel break di angka 25 sampai 26. Itu kita Excel break semuanya. Setelah Excel break udah masuk pembuahan bubuk semua. Nah itu tiga mata bat dari atas itu bat-bat yang bakal potensial kita buahkan.
Makanya kalau ditanya mau dibuahkan di bat berapa, sebenarnya di bat yang potensial. Jadi sebelum Anda pembentukan atau pembuahan itu, kalian udah ada rencana bakal dibuahkan di bat berapa. Nah, bat itulah yang nanti bakal potensial kalian gunakan. Jadi lebih maksimal seperti itu ya, dibandingkan kita pangkas di 25 ternyata terus kita potong di angka 15. Itu sudah dikatakan sudah pasti bat-batnya yang kurang potensial. Jadi kemungkinan zongnya juga lumayan tinggi gitu. Selanjutnya dari subscriber itu 2 kali pemangkasan harol, pruning total, dan 2 kali zong. Jadi habis waktu dan tenaga, tidak ada hasilnya. Seperti yang saya sebutkan atau saya bicarakan video sebelumnya. Jadi untuk pemula atau yang belum biasa membuahkan, jangan pruning total ya, tapi gunakan metode pembuahan itu pangkas atau potes pucuk. Jadi ketika kalian gagal, kalian bisa turun 1 atau 2 mata bat, kemudian kalian pangkas ulang kembali atau lakukan pembuahan kembali gitu. Lakukan pangkas ataupun potes pucuk pembuahan itu pada saat fase peralihan dari hijau ke coklat, yaitu berwarna kuning. Sudah pastikan batangnya udah mulai besar, warnanya kuning, kemudian mata batnya udah cukup besar. Seperti yang sebut sebelumnya, bat-bat potensial yang bakal kalian buahkan, kalian coba pangkas atau kalian coba buahkan dengan potes pucuk. Jika berbuah atau berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya gagal, kalian bisa turun lagi ke bawah, kemudian mulai dari awal fase generatif. Lain hal misalnya kalau kalian pruning total ya, ketika kalian sudah pangkas, kemudian pecah mata bat tidak membawa brokoli atau bunga, kalian harus kembali ke fase awal yaitu vegetatif, dan itu lumayan jauh ya. Jadi enaknya pangkas biasa sama potes pucuk itu seperti itu ya enaknya. Jadi kalau kalian gagal, tinggal turun ke bawah lagi. Oke, dan selanjutnya itu pertanyaannya, Bang, saya udah lakukan SL break, saya ingin perbesar batang, jadi pengen batangnya itu main dibesaran lagi, tapi dia selalu bawa bunga ketika di potes pucuk atau ketika di SL break. Nah, buang bunganya itu dia dibuang-buangin. Maka dia bertanya, apakah nanti berpengaruh ketika nanti sudah mau dibuahkan, apakah bisa berbuah atau berpengaruh tidak berpotensi tidak membawa bunga. Nah, sebelumnya saya tanyakan kembali bahwa variannya apa, usianya berapa, terus batangnya itu sebesar apa, dan dia disebut itu Jupiter, batangnya udah sebesar pensil, hampir sebesar pensil. Jadi saya katakan kalau masalah Jupiter itu nggak masalah ya, walaupun kita nanti buang-buangin bunganya, dia kita buahkan bakal bunga lagi, karena Jupiter itu super genja atau super apa ya, paling mudah dibuahkan itu Jupiter. Jadi kalian mau pangkas berapapun dia bakal buah gitu. Jadi pertanyaan itu sebetulnya nggak masalah, nanti bakal bisa dibuahkan lagi selama pupuknya itu berjalan dengan baik ya, berurutan misalnya fase vegetatif, kemudian generatif. Kalau udah baru dibuahkan pasti buah. Lain hal kalau varian yang lain ya, varian lain kalau udah lumayan banyak yang keluar bunga-bunga seperti itu, kalian langsung aja udah masuk fase generatif. Karena kalau misalnya dibuang-buang semua, dia akan kembali ke fase vegetatif lagi dan lebih lama lagi gitu. Makanya kalau Jupiter mah oke aja, tapi kalau varian yang lain sebaiknya langsung aja di eksekusi buat pembuahan aja, masuk fase generatif 3 atau 4 kali pupuk generatif, langsung pangkas pembuahan. Itu aja ya sarannya. Kalau yang selain Jupiter, kalau Jupiter mah oke aja, karena dia super genja, super paling super lah, dibuahkan paling gampang gitu. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga pertanyaan kalian dapat terjawab dengan puas, terwakilkan. Semoga aktivitas kalian lebih baik lagi. Salam penghobi anggur. Jangan lupa untuk yang mau beli bibit tinggal kontak aja, nanti saya siap untuk buat kirim-kirim ke luar kota. Oke, sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan see you.